Harian GMI Ebenezer. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita berdoa. Pada pagi hari ini kami mau bersyukur dan terima kasih untuk pertolongan, kasih dan kuasa-Mu di tengah-tengah hidup kami. Sehingga setiap hari kami boleh merasakan kasih-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, bahkan berkat-berkat baru yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Tuhan Yesus adalah Allah yang turun dari surga ke bumi ini. Lalu tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa seluruh umat manusia. Lalu manusia bisa selamat jika Tuhan Yesus menjadi korban satu-satunya untuk penebusan dosa. Jadi kedatangan Kristus ke dalam dunia ini untuk menjadi korban penebusan bagi seluruh umat manusia. Tidak ada korban yang lain yang bisa menyelamatkan manusia, dan hanya Yesus Kristuslah satu-satunya anak Allah yang bisa menebus dosa manusia. Lalu sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke atas gunung untuk berdoa. Pada waktu itu murid-murid yang diajak adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Di atas gunung dia berdoa. Lalu ketika dia berdoa ada satu peristiwa yang terjadi. Di dalam Lukas 9 ayat yang ke-29 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan nampaklah dua orang berbicara kepada dia, yaitu Musa dan Elia. Ketika Tuhan Yesus berdoa, mukanya berubah berkilau-kilauan. Sinar kemuliaan surga turun atasnya. Lalu sesudah peristiwa itu, rupanya ada dua tokoh yang mendampingi Tuhan Yesus seperti mereka sedang diskusi, yaitu Musa dan Elia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita tahu siapa Musa. Musa adalah hamba Tuhan yang setia. Dia adalah pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa juga memperoleh ke-10 hukum Taurat. Dan hanya Musa juga yang bisa bertemu dengan Allah tanpa sekat apapun. Sehingga Musa bisa berbicara dengan Allah, berdiskusi. Lalu Elia juga adalah nabi Allah yang setia, yang sungguh-sungguh berjuang untuk memberitakan kebenaran. Elia tidak mengalami kematian, tapi dia langsung naik ke surga. Tuhan angkat dia masuk ke surga tanpa melalui kematian. Jadi Elia dan Musa bertujuan untuk menguatkan, meneguhkan perjalanan Tuhan Yesus yang akan dia tempuh. Karena sesudah peristiwa mereka, Tuhan Yesus dan murid-murid ada di atas gunung, lalu dia turun ke gunung, dia harus pergi ke Yerusalem. Dan di Yerusalemlah Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan. Tidak ada kota lain, harus di Yerusalem dia menyerahkan dirinya. Dan sebelum peristiwa itu terjadi, di atas gunung rupa Tuhan Yesus berubah berkilau-kilauan, sinar kemuliaan surga turun atasnya. Dan Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus. Dan mereka bertiga penuh dengan kemuliaan surga. Ini satu pengalaman yang begitu indah. Bagaimana mereka murid-murid Tuhan Yesus melihat kejadian itu sangat tercengang. Dan ketika peristiwa itu terjadi, ada keteduhan, ada kesejukan.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Ini membuktikan bahwa Dia benar-benar anak Allah. Dialah Raja orang Yahudi, dan Dialah juga keselamatan terjadi di dalam diri Dia. Dan Dialah Mesias yang dinanti-nanti oleh orang Yahudi selama ratusan tahun lamanya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus akan memperoleh keselamatan. Tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus. Oleh karena itu, kita yang sudah ada di dalam Yesus, mari berjuang untuk tetap setia. Karena Yesus sudah memberikan kesetiaan, keselamatan kepada kita. Dan kita pertahankan kesetiaan, keselamatan itu. Untuk selamat harus tetap setia sampai akhir. Kita berdoa. Mampukan kami untuk tetap setia kepadamu, sehingga sampai akhirnya kami memperoleh mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.